Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa lagi dan saya akan menyanyikan lagu pujian. Kiranya pemirsa dimanapun Anda berada, melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apa gunanya kau peroleh harta dunia ini bila jiwamu binasa? Tak ada gunanya. Ikutlah Yesus dan pikulah salibnya, karena di dalam Dia kan kau temukan arti hidupmu. Dalam dunia fana ini, hikmat Tuhan harus kau miliki, agar hidupmu tak tersesat bila menghadapi pencobaan. Percayalah padanya bila kau ingin memperoleh hidup kekal. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus kau temukan arti hidupmu. Ikutlah Yesus dan pikulah salibnya, karena di dalam Dia kan kau temukan arti hidupmu. Dalam dunia fana ini, hikmat Tuhan harus kau miliki, agar hidupmu tak tersesat bila menghadapi pencobaan. Percayalah kepadanya bila kau ingin memperoleh hidup kekal. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus kau temukan arti hidupmu. Dalamnya fana ini,
Tuhan harus kau miliki agar hidupmu tak tersesat bila menghadapi pencobaan. Percayalah kepadanya bila kau ingin memperoleh hidup kekal. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus kau temukan arti hidupmu. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus kau temukan arti hidupmu. Demikianlah pujian yang baru kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita dengan topik berhikmat dan loyalitas mengikut Yesus dari Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, jika kita bicara soal hikmat seperti yang dipaparkan oleh Amsal Raja Salomo dalam kitab Amsal, maka hikmat itu harus didasari oleh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan dan pola Allah untuk pengambilan keputusan dalam sebuah tindakan. Hikmat difungsikan sebagai pengambilan keputusan dalam semua perkara atau aktivitas
kualitas hidup kita yang standarnya sesuai dengan firman Tuhan dan kehendaknya. Baik dalam keluarga, bagaimana hubungan antara orang tua dan anak, suami istri, hubungan kita dengan orang lain, di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan kita, atau juga mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya. Yang dapat mendatangkan kebahagiaan, keberhasilan, dan keselamatan hidup di dunia ini, dan juga memberikan jaminan dalam kehidupan kekal. Sehubungan dengan hikmat ini, Rasul Paulus telah mewahyukan bahwa dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah puncak hikmat Allah. Dapat kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian juga dalam Kolose 2 ayat 2b sampai ayat 3. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi hikmat itu diberikan kepada kita untuk memahami dan mengenal kerahasiaan Allah dalam Kristus. Dapat kita baca juga dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Ya, jadi hikmat itu adalah perwujudan Roh Kudus dalam hidup kita untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan tidak benar. Jadi untuk memahami dan mengenal kerahasiaan Allah dalam Kristus inilah, maka Yesus langsung mengungkapkan isi hatinya apa yang akan terjadi pada dirinya kelak. Untuk itulah Yesus ingin agar para murid dapat memahami visi misi dan tujuan Yesus sebagai Mesias di dunia ini dan dunia yang akan datang. Artinya adalah Yesus ingin seberapa besar loyalitas kita untuk mengikutnya. Sekalipun ada banyak pencobaan, tantangan yang kita hadapi, dan keputusan tindakan yang bagaimana yang harus kita ambil sebagai orang yang percaya kepadanya dan berani menerima konsekuensi yang harus kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah yang perlu kita pelajari dalam perikop ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Pertama, pertanyaan siapakah aku? Sebelum perikop ini, Yesus bertanya kepada para murid tentang siapa Dia menurut orang lain. Kata orang, siapakah aku ini? Mengapa Yesus menanyakan dirinya menurut orang lain? Yesus ingin tahu siapakah dirinya menurut orang lain. Lalu apa jawaban para murid? Kata mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, atau seorang dari para nabi. Namun Yesus bertanya lagi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu Petrus dengan mantapnya mengaku bahwa engkau adalah Mesias. Dalam ayat 29. Luar biasa ya jawaban Petrus. Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 16, kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku
Bapakku yang di sorga. Perikop ini harus kita baca dalam konteks latar belakang pemikiran umum tentang Mesias. Disinilah kita akan melihat bahwa bagaimana dialog Yesus dengan para murid mengenai penderitaan bahkan kematian yang akan dihadapi olehnya. Lalu bagaimana respons para murid? Seperti yang dikatakan oleh Petrus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah tanpa disadari oleh Petrus bahwa dia sudah diperalat oleh iblis sebagai sang pencoba. Sang pencoba berbicara melalui mulut seorang sobat. Dalam ayat 31 sampai ayat 33. Ketika Yesus menghubungkan kemesiasan dengan penderitaan dan kematiannya, para murid memahami dengan cara lain bahwa sepanjang hidup mereka memiliki pemikiran tentang Mesias yang akan tampil sebagai penakluk. Lalu kini mereka diperhadapkan dengan gagasan yang mengejutkan. Itulah sebabnya Petrus memprotesnya dengan keras. Bagi Petrus, semua yang dikatakan oleh Yesus tidaklah mungkin terjadi. Mengapa Yesus memarahi Petrus demikian keras? Sebab kata-kata Petrus itu sungguh merupakan pencobaan yang menyerang Yesus. Bahwa Yesus tidak mungkin mati. Yesus tidak mungkin ditolak oleh para imam, para tua-tua, ataupun ahli Taurat. Petrus tahu bahwa Yesus memiliki kuasa yang dapat digunakannya untuk menghindari semua itu. Sementara Yesus pada saat itu telah dicobai kembali oleh iblis saat dulu dia di padang gurun. Kini iblis itu juga mencobainya kembali dengan cara lain melalui Petrus. Supaya apa? Supaya Yesus tunduk dan taat untuk menyembahnya, agar menuruti jalannya dan bukan jalan Allah. Aneh ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga mengerikan bahwa pencoba itu berbicara kepada kita melalui mulut seorang sahabat. Barangkali kita mengambil keputusan yang benar walaupun akan mendatangkan masalah, kerugian, bahkan pengorbanan. Lalu sobat kita berusaha dengan maksud hati yang baik untuk menghentikan kita. Disinilah kita juga dicobai oleh sang pencoba. Ketika berhadapan dengan berbagai pergumulan, apakah kehendak kita yang akan kita jalankan atau kita menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Allah. Contohnya, sebagai orang muda kita sering disuguhkan rokok atau narkoba untuk menantang integritas dan jati diri kita, keperkasaan atau kehebatan kita, agar kita tidak dikatakan anak mami, anak manja, dan lain sebagainya. Atau juga pengambilan keputusan untuk memilih pasangan hidup yang seiman atau tidak, karena didasari oleh kecantikan, harta, dan lain sebagainya. Dan seorang sahabat yang paling dekat dengan kita pun bisa membuat kita salah memilih keputusan yang harus kita ambil dengan berbagai pertimbangan yang salah. Oleh karena itulah kita harus berhikmat dan takut akan Tuhan serta menyerahkan semua hidup kita di dalam kehendak Tuhan saja. Kedua, dalam perikop ini adalah bagaimana sikap kita mengikut Yesus. Memang mengikut Yesus tidaklah mudah. Bagaimana seharusnya sikap kita mau mengikut Yesus dengan loyalitas yang teguh? Ayo, ambillah keputusan. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat
34. Di sini Yesus menantang iman seseorang untuk mengikut Dia, yakni menyangkal diri. Berarti harus ada pengakuan. Menyangkal diri itu artinya dia harus mengakui bahwa berani berkata tidak. Tidak untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhannya. Tidak untuk hal-hal yang negatif. Tidak untuk cinta terlarang. Tidak untuk menikah dengan agama lain. Tidak untuk korupsi. Tidak untuk mencari harta yang ilegal. Tidak untuk menyembah berhala-berhala, bertanya kepada paranormal, pergi ke dukun, dan lain sebagainya. Karena persoalan dan kesulitan hidup yang dialami oleh banyak orang. Akan tetapi, tanpa ragu-ragu berkata, ya, ada suara dan perintah Yesus Kristus. Ya, untuk menaatinya. Ya, untuk mencari kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada kisah menarik. Konon pernah terjadi di masa rejim komunis di Soviet. Ketika itu sebuah gereja bawah tanah sedang mengadakan kebaktian secara diam-diam. Mereka datang tidak secara berkelompok supaya menghindari kecurigaan para agen pemerintah. Butuh waktu berjam-jam sebelum jemaat yang tidak banyak itu berkumpul. Saat sudah terkumpul, mereka menutup pintu rapat-rapat dan mulai kebaktian dengan menyanyi sangat pelan. Tiba-tiba pintu didobrak dan masuklah 2 orang tentara yang menenteng senapan mesin. Tentu saja kondisi segera menjadi tegang. Semua jemaat diminta berdiri dan merapat ke dinding. Salah satu tentara berkata, siapa yang bukan Kristen boleh keluar dan pulang. Beberapa orang segera keluar. Si tentara mengulangi lagi perintahnya dan beberapa orang lagi keluar. Setelah ditunggu beberapa saat, tinggal beberapa segelintir orang tersisa di ruangan. Salah satu tentara itu pun kembali menutup pintu dan berkata, baik, mari kita lanjutkan kebaktian ini. Kami berdua juga adalah orang Kristen. Dan kami belajar untuk tidak percaya pada mereka yang tidak mau mati dengan imannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, disinilah perlunya ada komitmen seseorang akan imannya. Orang yang sudah dipanggil dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya menaruh hidupnya 100% kepada Tuhan Yesus. Maka orang itu tidak akan takut mati, tidak takut kehilangan nyawanya. Hanya orang-orang dengan komitmen kuatlah yang akan sanggup bertahan hingga akhir. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, keselamatan itu gratis. Tetapi untuk menjadi murid ada harga yang dituntut, yakni segala sesuatu yang Anda miliki. Ingatlah bahwa unsur terpenting dari komitmen adalah bayar harga dan berani menerima konsekuensi sebagai orang percaya. Sebagai bukti kita loyal, setia mengikut Yesus. Kata Yesus dalam ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kemudian tantangan iman yang diperhadapkan oleh Yesus bagi siapa yang mau
dia adalah memikul salib. Salib berarti penderitaan, kesukaran, bahkan juga kematian. Mau mati martir bagi Yesus. Bagi seseorang yang berani ambil keputusan menjadi pengikut Yesus dan menjadikan sikap hidup Yesus sebagai sikap hidup pribadinya. Ingat bahwa Yesus tidak pernah mengikat orang atau menyogok dengan menawarkan jalan yang mudah. Ia datang bukan untuk membuat hidup menjadi mudah, melainkan untuk membentuk manusia yang mulia. Tidak seorang pun dapat berkata bahwa ia dibujuk untuk mengikut Yesus oleh bujukan sesat. Tapi Yesus menawarkan mereka yang mau percaya kepadanya adalah kemuliaan. Bahwa salib bukan hanya tanda penderitaan, tetapi salib adalah tanda kemuliaan. Ada amin? Amin. Di sini Yesus memberitahu kepada seseorang bahwa ia harus siap untuk memikul salib. Itu sama dengan memberitahu orang itu bahwa ia harus siap dianggap sebagai penjahat, seperti Yesus yang dianggap sebagai penjahat, dan harus siap untuk mati untuk kebenaran. Kata Yesus dalam ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Jadi orang Kristen bukanlah Kristen sejati tanpa salib. Ada sebuah ilustrasi dalam bukunya The Cure for the Common Life oleh Max Lucado, bercerita tentang seorang Kristen yang ditahan di penjara karena imannya kepada Yesus. Di penjara, tahanan ini harus mengurus pekerjaan yang paling dihindari semua tahanan, yaitu mengurus kotoran manusia untuk dijadikan pupuk. Bagi sebagian orang hal ini seolah Tuhan suka mempermainkan umatnya. Tapi bagi tahanan ini, tempat penampungan kotoran adalah tempat terindah baginya. Mengapa? Karena saking baunya dan kotornya, penjaga-penjaga pun tidak mau mendekati tempat itu. Akan tetapi tahanan ini bersyukur karena itulah satu-satunya tempat di penjara yang tidak dijaga ketat. Di sana dia pun bisa bebas berdoa dan memuji-muji Tuhan. Itulah soal kesetiaan atau loyalitas iman orang tahanan ini. Sungguh luar biasa ya kesetiaannya pada Yesus. Mungkin secara manusia Tuhan seolah tidak adil terhadap umatnya yang satu ini. Tapi tahanan ini meletakkan iman di atas segalanya. Dia tetap setia pada Tuhan Yesus walaupun apapun yang terjadi. Dia tetap setia pada Tuhan Yesus walau apapun yang terjadi. Bahkan justru di kesusahan dia semakin menemukan keintiman dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, melalui nyanyian, pujian, dan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, kiranya semakin meneguhkan komitmen serta pengakuan kita akan iman kepada Kristus dan berani menerima konsekuensinya sebagai pengikut Yesus. Terakhir, saya membaca dalam ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Sebab barang siapa malu karena aku
Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Berbahagialah orang yang mengikut Yesus dan tidak malu mengakuinya di hadapan banyak orang. Amin. Selamat mengikut Yesus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Kristus kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami semakin diteguhkan untuk mengakui Engkau, menyangkal diri kami, dan mengikut Yesus bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau memampukan kami menjalani hari-hari ke depan, begitu banyak tantangan, masalah, pencobaan yang kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami akan menjadi pemenang-pemenang karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkatilah semua pendengar yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.